Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Baiklah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sedang berada di suatu tempat yang insyaallah penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di kediaman Ustadz Zu Alfi Az-Ziyadi, atau akrabnya kita panggil dengan Ustadz Alfi. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Umi, tepatnya di Dusun 4, Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Surawas, Sumatera Selatan. Baiklah Ustadz, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, utamanya mengenai metode menghafal Al-Quran, karena kita tahu di sini di Pondok Pesantren Madinatul Umi ini adalah tempat santri atau wadah bagi santri-santri untuk menghafal Al-Quran. Jadi kami ingin bertanya, yang pertama itu bagaimana sih cara yang tepat ya, dalam rangka mendidik anak atau santri, apalagi antum tuh sebagai pendidik bagi santri-santri di sini. Nah, cara mendidik yang paling tepat agar anak-anak itu ada rasa cinta, tumbuh rasa kecintaan terhadap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Aminur Rahman ya. Iya. Dari mahasiswa dari mana? Dari Jambi, ya, dari Universitas Islam Negeri Jambi. Dari Universitas Islam Negeri Jambi ya. Iya, Ustaz. Ya, terima kasih kunjungannya ke tempat kita. Ya, inilah ala kadarnya. Iya. Apa adanya, sederhana. Terkait yang ditanyakan tadi, bagaimana menumbuhkan rasa cinta ya. Iya. Rasa cinta terhadap Al-Quran untuk anak-anak kita. Seperti Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap bayi yang baru dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tanpa noda. Artinya orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita terhadap Al-Quran, ya dimulai dari kita, orang tuanya dulu. Orang tuanya ini harus cinta juga terhadap Al-Quran. Jangan hanya nyuruh-nyuruh aja, cinta, orang tuanya sendiri tidak cinta. Maka dimulai dari orang tuanya, ayahnya, ibunya, ya. Orang-orang di sekitarnya juga harus cinta kepada Al-Quran, sehingga nanti akan tumbuh rasa cinta bagi anak-anaknya terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi karena anak itu melihat lingkungannya bagaimana. Kalau di lingkungan itu hobinya musik, ya cinta musik.
di lingkungan itu hobi melukis, biasanya anak-anaknya tumbuh sebagai pelukis. Kalau di lingkungan Al-Quran, Qurani, maka insya Allah anak-anak juga akan tumbuh bersama Al-Quran. Dia akan cinta dengan Al-Quran, yang merupakan petunjuk bagi manusia, pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan di dunia untuk meraih kehidupan bahagia di dunia, bahagia dan di akhirat, jelas bersama Al-Quran. Baik, ya memang kadang-kadang kita lihat ada sebagian orang tua itu mungkin tidak memahami anak itu mau diarahkan kemana. Ya. Padahal jelas anak itu ya tabungan untuk akhirat. Maka kalau tidak baik-baik dibentuk di dunia, sungguh sangat merugi. Betul. Saya rasa Kan begini, artinya ketika orang tua menyadari bahwa hidup kita ini tidak lama, apa bekal yang harus kita persiapkan menghadapi kematian? Kata Nabi, idza mata banu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Bila meninggal anak Adam, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, termasuk mengajarkan Al-Quran merupakan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak yang soleh yang mendoakannya. Saya yakin pasti ketika anak-anak kita cinta kepada Al-Quran, dia beribadah, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dia tidak akan lupa mendoakan orang tua. Ya disitulah sebenarnya kita selaku orang tua harus menyadari bahwa kita ini tidak akan hidup selamanya. Kita harus mempersiapkan masa depan yang panjang, masa depan yang tidak ada akhirnya, supaya kita hidup bahagia. Salah satunya bekalnya adalah meninggalkan anak keturunan yang soleh, soleha, yang mendoakan kita. mudah-mudahan kita semuanya, ya, keturunan kita dan juga santri-santri kita di pondok pesantren ini semuanya anak-anak yang suka, cinta dan tentunya menghafal Al-Quran sesuai dengan tujuan daripada antum mendirikan pondok pesantren. Iya, betul. Baik, menarik tadi ya jawaban yang pertama tadi. Ya saya rasa memang betul-betul kembali kepada orang tua bagaimana cara mendekatkan kepada anak-anaknya. Apa yang tergantung apa yang didekati lah gitu ya. Kalau kebiasaan orang tuanya misalnya dengan musik, ya pasti anaknya yang banyak ke musik. Apalagi kalau yang main game itu, sekarang main game apa itu, aduh luar biasa. Anaknya orang tuanya hobi megang HP, ya anaknya ikut juga. Kira-kira untuk para penghafal Quran ini apa ganjaran bagi para penghafal itu, Ustaz? Ya ganjaran untuk penghafal Quran itu banyak sekali ya. Mungkin diantaranya bisa kita uraikan di sini. Yang pertama yang jelas, ketika orang itu menghafal Al-Quran pasti dia membacanya dulu, membaca, mendengar ya, mempelajarinya. Dalam hadis dijelaskan bahwa membaca Al-Quran itu tidak sama dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalau membaca yang lain itu kan belum tentu berpahala. Iya, betul. Tapi Al-Quran jelas, paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, ketika Al-Quran yang dibaca maka dapat pahala. Pahalanya itu satu huruf yang dibaca 10 kebaikan ya. Itu baru membacanya saja. Itu baru membacanya saja, belum menghafal, mengamalkan. Satu huruf yang dibaca 10 kebaikan. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf, 3 huruf. Baru membaca alif lam mim sudah dapat 3 huruf, sudah dapat 30 kebaikan. Bagaimana luar biasa. Apalagi misalnya ketika dia menghafal tidak hafal-hafal, lumayan dia bacanya. Semakin dia lama sering bacanya, semakin besar pahalanya. Itu kalau dari segi ganjaran pahala. Disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW bahwa anak yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, nanti dia akan diberikan mahkota dari cahaya. Orang tuanya juga akan diberikan mahkota di hari kiamat nanti. Itu yang memberikan mahkota anak yang menghafal. Iya, bahkan orang tuanya kaget, kok saya dapat kemuliaan seperti ini, dapat mahkota, dapat jubah kebesaran ya. Sampai bertanya,
gerangan apa amalan yang saya lakukan kok saya dapat kemuliaan seperti ini. Bingung orang tua. Bingung orang tuanya. Lalu ada yang berseru bahwa kamu punya anak yang hafal Al-Quran, anak yang mempelajari Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Itu kemuliaan untuk orang tuanya. Dan secara otomatis nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang. Kalau lah dapat kemuliaan macam itu, kira-kira tempatnya di mana lah? Surga. Nah, itulah yang jadi alamat asli kita. Alamat asli kita itu di surga. Iya betul. Ya, di dunia ini merantau gitu. Iya. Artinya pasti dan dijamin kalau Insya Allah, menghafal itu bahagia dunia akhirat. Ya mudah-mudahan bagi penghafal Quran dengan segala keikhlasan, ketulusan hati semata-mata untuk beribadah kepada Allah, bukan dengan niat yang lain-lain. Iya. Kalau niatnya untuk riya, untuk pamer, supaya dianggap orang hebat, terus Sia-sia. menghafal Quran ya sia-sia. Makanya innamal a'malu binniyat. Ya, kita jaga ketulusan niat kita bahwa semata-mata kita hanya beribadah kepada Allah untuk mencari ridho Allah. Iya. Menarik sekali Ustaz. Yang pertama tadi menarik luar biasa. Ternyata Banyak memang- sekali ganjaran-ganjaran Iya. yang lain gitu ya. Tidak ada kesia-siaan dalam hafal Tidak ada Quran. kesia-siaan. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Bahkan untuk penghafal Al-Quran itu sebenarnya untuk kalau mendirikan sholat jamaah yang diutamakan menjadi imam itu orang yang hafiz Quran. yang hafiz Quran. Iya. Belum yang tua, belum Iya. dilihat umurnya, dilihat hafalan siapa yang paling banyak hafal Qurannya. Itu yang diutamakan untuk menjadi imam. Tentunya hafal dan fasih. Nah, hafal dan fasih. Iya betul. Berikutnya kalau boleh tahu saat di pondok kita ini, Pondok Madinatul Ilmi, kita metode menghafalnya bagaimana tuh? Ya, metode itu kan banyak ya, macam-macam Nah, dan tergantung dengan tingkat kemampuan santri sendiri. artinya kita menyesuaikan kemampuan inteleknya. Nah, Yang jelas metode itu ada yang dibaca berulang-ulang, terus diperkuat juga dengan mendengar dari speaker Quran gitu kan, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar, diucapkan, dilatih terus. Artinya sering-sering, metodenya itu sering-sering aja. sering-sering. Kalau guru saya Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafidh, Imam Besar Masjid Agung Palembang, menyampaikan syarat untuk menghafal Quran itu ada dua minimal. Yang pertama harus istiqomah. Istiqomah itu artinya ajak kalau bahasa Jawa, terus menerus. Tidak lihat siang, tidak lihat malam, pokoknya hidup selalu bersama Al-Quran. Insya Allah di situ. Itu metode yang cepat ya. Di sela-sela aktivitas apapun, Al-Quran selalu bersama. Selalu bersama Al-Quran. Yang kedua kata Kiai Nawawi, himmah. Kalau ingin hafal Quran tuh harus punya himmah. Himmah yang kuat. Himmah itu artinya kemauan, tekad bulat. Istiqomah tidak dibarengi dengan tekad bulat ya juga akan lambat. Itu ya, itu tadi metode tadi ya tergantung. Fleksibel itu. Artinya kalau di pondok ini kita tidak menekankan harus Tidak. begini Tidak, saja. Kita artinya menyesuaikan. Yang anak, mampu hafalnya sehari seayat, seayat. ya. Mampu hafalnya setengah halaman, mampu hafalnya satu halaman. Bahkan istri saya dulu satu hari itu uminya, makanya salah satu kenapa niat kuat saya mendirikan pesantren penghafal Quran, karena sudah punya SDM lah. SDM-nya istri saya itu uminya itu menghafal Quran dulu 10 bulan selesai 30 juz. Sehari rata-rata 5 halaman dia hafalnya. Luar biasa. Sehari rata-rata 5 halaman, seperempat juz. 1 minggu 1 juz. 1 minggu 1 juz, 1 bulan 3 juz. 1 bulan itu 4 minggu, 1 minggu libur rutin. Nah, 1 minggu 3 minggu 3 juz, artinya 1 minggu 1 bulan 3 juz. Kali 10 bulan 30 juz. Alhamdulillah. Selesai. Tapi memang menghafalnya bisa cepat. Yang lambat itu Mengulang. dan berat mempertahankan hafalannya. Ini ya harus ditopang dengan istiqomah dan himmah yang kuat tadi. Ya.
Tadi kan kita menanyakan ini apa namanya metode yang digunakan di pondok ini. Iya. Sekarang kalau menurut Ustadz pribadi atau mungkin pengalaman Ustadz dalam menghafal atau mungkin istri antum ya, Umi, itu metode cara menghafalnya bagaimana Ustadz? Antum supaya cepat. Ya pertama dibaca dulu. Dibaca dulu. Dibaca banyak berulang-ulang dibaca. Ketika dibaca lama-lama lanyah kan mulutnya membaca itu. Kemudian step by step per ayat dihafal. Satu ayat dapat satu ayat, nambah lagi ayat berikutnya, ngulang lagi di ayat yang dihafal sebelumnya. Terus ngulang lagi, ditambah lagi satu ayat, 3 ayat, ngulang lagi, diulang-ulang terus. Jadi step by step, sedikit demi sedikit, sambil juga pahami maknanya. Itu akan lebih mempercepat dalam menghafal. Berarti memang betul-betul ekstra Ustaz Ekstra. ya. Makanya kadang-kadang itu ada yang orang itu tidak sanggup mungkin karena Ya. keuletan dalam menghafal itu harus Ya itu luar tadi biasa. persyaratan pertama dan kedua tadi Iya, mungkin betul. belum Masih- terpenuhi. Iya, belum terpenuhi. Istiqomahnya masih belum, mungkin Istiqomah, himmahnya juga. himmah. Mungkin ada Kemudian juga- ada lagi apa tuh? yang perlu dijaga adalah makanan. Oh iya betul, yang masuk dalam tubuh Masuk kita. dalam tubuh kita jangan sampai hal-hal barang-barang yang haram. Betul. Baik haram secara zat maupun haram secara sifatnya. Iya. Dari mana dapatnya, sumbernya halal atau haram. Itu sangat mempengaruhi Sangat mempengaruhi. dalam menghafal. Karena Al-Quran ini suci, dia tidak mau bersama-sama yang tidak suci. Iya, betul. Begitupun dengan perbuatan. Iya, betul. Baik, kita masih bersama Ustadz Alfi ya, pendiri Pondok Pesantren Madinatul Ilmi. Mudah-mudahan pondok ini cepat berkembang Ustadz. Amin. Iya. Begini Ustadz, kadang-kadang tuh kan ada penghafal Quran itu ada yang cepat hafal, lambat hilang. Ada yang lambat hafal, lambat hilang. Yang lebih parah lambat hafal, cepat hilang. Nah itu kira-kira gimana itu Ustadz, solusinya? Atau mungkin ada salah dalam kesehariannya atau mungkin perbuatan atau makanan? Dan untuk supaya hafalan itu mungkin itu bagaimana Ustadz? Ya, sebenarnya supaya hafalan kita mutskin, mantap, lanyah bahasa Jawa itu ya. betul. Ya, diulang-ulang terus. Diulang-ulang terusnya. Punya target. Harus punya target misalnya sehari berapa juz kita harus ngapalin. Mengulang dan mengulang. Diulang itu aja kuncinya. Dibawa di dalam sholat maupun di luar sholat. Berarti bisa di rakaat sholat itu tiap sholat Ya, bisa. dibaca. Artinya yang penting supaya tidak lupa itu melawan lupa namanya. Iya betul. Diulang-ulang terus. Kadang-kadang kita ini sering lalai itu, Iya. sehari ngaji, seminggu tidak. Iya. Sekali ngaji banyak. Sekali ngaji banyak. Iya. Ya untuk mutskin itu ya itu aja. Mm-mm. Diulang-ulang terus aja. Rajin mengulangnya. Insyaallah mantap. Ya, itu aja. Cukup dengan mengulang-ulang. Iya, diulang-ulang Artinya jangan bosan. Jangan bosan. Semakin diulang bahkan semakin berpahala. Ustaz. Semakin banyak itu tadi. Iya, dibaca Membacanya lagi, pahala saja, lagi. baik ngerti maupun tidak ngerti dapat pahala. Apalagi Iya. mengerti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, betapa indah hidup bersama Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Quran membawa berkah, membawa di akhirat nanti ke surga ya Ustaz. Iya. Di kubur apa menerangi insya Iya. Allah. Iya. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Ustaz. Karena antum ini sedang mendirikan lembaga, nama pondok atau yayasan lembaga itu. Kira-kira gimana progres antum ke depan dalam mengembangkan pondok pesantren ini Ustaz? Ya, kembali kepada niatan awal saya bahwa mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang amal ya. Iya. Ladang amal bagi kita semua, siapa saja ya. Bahwa ini lembaga pesantren, judulnya Pesantren Tahfizul Quran. Artinya di sini diharapkan menjadi wadah untuk menghafal Al-Quran bagi siapa saja. Tapi skala prioritas saya yang utama seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka. Jadi skala prioritas saya pesantren ini sebenarnya untuk saya sendiri, untuk istri dan anak-anak saya, Oh gitu. dan untuk siapa saja yang memang mau mengambil manfaat menjadi ladang amal bersama di sini. Ya memang dalam perintisannya lumayan berat karena termasuk modal nekat. Ya biasa itu saat nama merintis memang kayak gitu. Ya berawal dari satu kapling 10x20. Saya beli tanah dulu secara kredit, walaupun hanya 10x20 satu kapling, itu niatan saya memang untuk pesantren. Iya, iya. Harapannya mudah-mudahan pesantren ini ke depan bisa berkembang, bisa Amin. bermanfaat untuk yang lain. Saya tidak terlalu banyak sih harapannya dalam hidup ini. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Iya, iya. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya bagi sesama. Ya mudah-mudahan ini jadi ladang amal, Amin. Pasti itu insya Allah. bermanfaat bagi Iya, semua, iya. menjadi penerang, menjadi cahaya, menjadi apa namanya, ya niatnya semoga semata-mata Allah, semoga Allah meridhoi lah Iya. ini usaha ini, usaha untuk dunia dan nanti sampai di akhirat. Oh, ya, insya Allah. Itu aja kira-kira. Ya mudah-mudahan Ustaz. Saya yang jelas mengikuti air mengalir saja lah. Iya. Nah, mengikuti air mengalir ya. Berawal dulu hanya dari pondok-pondok kayu, Iya, kayu iya. guling gitu ya. Atap serdang gitu. Iya. Makanya alhamdulillah atap seng. Iya. Ya siapa tahu nanti berdiri gedung bangunan yang megah. Amin. Insya Allah Ustaz. Ya kalau kita sih kepinginnya sarana tempat menghafal Al-Quran itu yang representatif, yang nyaman, apalagi yang menghafal di situ Al-Quran yang dihafal. Ya, Al-Quran yang dihafal itu siapapun yang ikut andil di situ, walaupun dia tidak menghafal, ketika dia ikut andil bersama-sama penghafal Quran, dia juga akan kepercik, Iya betul. kebagian dari amal orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Amin, tentu saja. Iya. Baiklah, saya ucapkan banyak terima kasih waktunya Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, kita kasih terima untuk di sini ya, maka ya sedikit ingin tahu suasana di pondok ini Ustaz. Saya juga mengharapkan barokah. Ya, seorang barokah dari guru itu penting. Ya, juga masih sangat haus karena memang kami ini dalam perjalanan ingin menghafal Quran itu mungkin motivasinya masih sangat kurang. Mudah-mudahan dengan pertemuan malam hari ini selain membawa keberkahan dan manfaat tentu menjadi motivasi lah bagi kami. Kami juga mohon doanya ya. Ya insya Allah Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan pondok kita berkembang. Amin. Ya di Desa Pedang ya, Desa Pedang. Dan bang santri-santrinya insya Allah menggaung. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.